Coba bayangkan, ini ada satu orang, bukan pejabat tinggi, bukan selebritas terkenal, tapi entah bagaimana ia punya akses ke presiden, para miliarder bangsawan, dan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Ketika orang ini akhirnya ditangkap, dunia menahan napas, berharap semua kebenaran akan terungkap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia ditemukan meninggal dunia. Dokumen-dokumen penting menghilang. Dan pertanyaan yang ada justru semakin banyak, bukan berkurang. Inilah kisah nyata di balik Epstein Files. Jadi, siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Secara resmi, ia dikenal sebagai seorang investor dan dermawan. Tapi, dari mana asal kekayaannya selalu menjadi misteri. Ia tidak pernah tercatat menjalankan perusahaan raksasa atau menciptakan inovasi besar. Namun gaya hidupnya setara dengan seorang miliarder papan atas. Yang membuat Epstein benar-benar berbeda adalah jaringan pertemanannya. Namanya selalu dikaitkan dengan para politisi, pengusaha sukses, ilmuwan ternama, bahkan hingga anggota keluarga kerajaan dari berbagai negara. Jaringannya begitu luas dan kuat, sehingga banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ia tawarkan kepada mereka? Salah satu aset Epstein yang paling terkenal adalah sebuah pulau pribadi di Kepulauan Karibia, yang kemudian dikenal publik dengan nama Little Saint James. Dari luar, pulau ini tampak seperti surga tropis yang indah. Namun, dari banyak laporan dan kesaksian, pulau ini sering menjadi lokasi pesta-pesta tertutup yang sangat eksklusif. Tidak semua tamu yang datang tercatat secara resmi. Dan banyak saksi mata yang kemudian memberanikan diri berbicara, mengaku melihat berbagai aktivitas mencurigakan dan ilegal terjadi di sana. Pulau itu menjadi semacam simbol kehidupan rahasia Epstein, jauh dari sorotan publik dan hukum. Kasus hukum Epstein sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum ia menjadi berita utama dunia. Ia pertama kali ditangkap pada tahun 2008 atas tuduhan yang sangat serius. Anehnya, hukuman yang ia terima saat itu dianggap sangat ringan oleh banyak pihak. Kesepakatan hukum yang didapatkannya membuat banyak orang curiga bahwa ia mendapatkan perlakuan istimewa karena koneksinya. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2019, Epstein kembali ditangkap dengan dakwaan yang jauh lebih berat, yaitu perdagangan manusia dalam skala besar. Kali ini, dunia benar-benar menunggu sebuah pengadilan akbar yang akan membongkar semua jaringannya. Namun, pengadilan besar itu tidak pernah terjadi. Tepat sebelum persidangan yang ditangguh-tangguh itu dimulai, Jeffrey Epstein ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanannya yang seharusnya memiliki tingkat keamanan maksimum. Versi resmi yang dikeluarkan adalah ia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul ke permukaan. Laporan menyebutkan bahwa kamera pengawas di sekitar selnya tidak berfungsi pada malam kejadian. Prosedur pengawasan terhadapnya yang seharusnya ketat ternyata sangat longgar. Waktu kejadiannya pun sangat mencurigakan. Hanya beberapa saat sebelum ia dijadwalkan untuk memberikan kesaksian yang bisa menyeret banyak nama besar. Sejak saat itu, berbagai teori mulai bermunculan, mempertanyakan apakah kematiannya benar-benar seperti yang dilaporkan. Disinilah kita masuk ke inti misteri. Apa itu Epstein Files? Istilah ini sebenarnya merujuk pada sekumpulan dokumen yang sangat luas. Di dalamnya ada dokumen resmi pengadilan, buku kontak pribadi Epstein, yang berisi ribuan nama dan nomor telepon orang-orang penting, catatan penerbangan dari jet pribadinya yang terkenal, serta yang paling penting, kesaksian dari para korban yang berani angkat bicara. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari dokumen-dokumen ini dirilis ke publik atas perintah pengadilan. Namun, banyak sekali bagian yang disensor atau dihitamkan. Nama-nama tokoh terkenal memang muncul di dalamnya. Tapi, tidak semuanya berujung pada penyelidikan lebih lanjut. Memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat daftar nama dari dokumen tersebut mulai terungkap, kontroversi pun meledak. Banyak tokoh terkenal dari dunia politik, bisnis, hiburan, dan sains disebut dalam dokumen-dokumen itu, entah sebagai teman, tamu, atau penumpang di jet pribadinya. Penting untuk dicatat, hanya karena sebuah nama disebut, tidak secara otomatis berarti orang tersebut bersalah
atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Kenapa beberapa nama yang muncul langsung diselidiki secara mendalam, sementara nama-nama lain yang sama besarnya seolah-olah dilindungi atau diabaikan? Disinilah misteri kasus ini menjadi semakin dalam dan rumit. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menentukan siapa yang harus diselidiki dan siapa yang tidak boleh disentuh. Lalu, kenapa rasanya kasus ini tidak pernah benar-benar selesai? Ada beberapa kemungkinan yang sering dibicarakan para analis. Pertama, jaringan yang dibangun Epstein mungkin terlalu besar dan terlalu kuat untuk dibongkar sepenuhnya, melibatkan orang-orang dari berbagai lapisan kekuasaan di seluruh dunia. Kedua, ada dugaan kuat bahwa banyak bukti penting yang sengaja dihilangkan atau dihancurkan setelah penangkapannya untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Dan ketiga, ada kepentingan politik dan ekonomi yang sangat besar yang bermain di belakang layar, yang membuat pengungkapan kebenaran secara penuh menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak pihak. Epstein mungkin telah tiada, tapi pertanyaan-pertanyaan besar yang ia tinggalkan tetap hidup dan terus menghantui. Di balik semua teori konspirasi, intrik politik, dan misteri hukum ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada korban nyata dalam kasus ini. Banyak dari mereka adalah anak-anak muda yang hidupnya berubah selamanya. Perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan penuh seringkali terhalang oleh sistem yang rumit dan lambat. Banyak dari mereka merasa suara mereka tidak didengar atau diremehkan. Skandal ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi dunia, bahwa kekuasaan dan kekayaan, jika tidak diawasi dengan ketat oleh publik dan penegak hukum yang independen, bisa menjadi tameng untuk menutupi kejahatan yang paling gelap sekalipun. Pada akhirnya, Epstein Files bukan hanya cerita tentang satu orang jahat. Ini adalah cerita tentang sebuah sistem. Tentang bagaimana kebenaran bisa dikaburkan, fakta bisa diputarbalikkan, dan keadilan bisa tertunda. Bahkan mungkin tidak pernah datang bagi sebagian orang. Kasus ini memaksa kita untuk melihat kenyataan pahit tentang bagaimana dunia terkadang bekerja. Dan pertanyaan terbesar yang tersisa untuk kita semua adalah, jika kasus sebesar ini yang mendapat sorotan dari seluruh dunia bisa berakhir dengan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, berapa banyak lagi kebenaran lain di luar sana yang bahkan tidak pernah kita ketahui keberadaannya? Jika kamu suka dengan konten investigatif, misteri global, dan fakta-fakta tersembunyi yang membuka mata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Infonix sekarang juga. Kami akan terus membawakan cerita yang penting untuk kamu ketahui. Sekarang, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah semua kebenaran dari kasus Epstein ini suatu hari nanti akan terungkap sepenuhnya? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di misteri berikutnya.